saudara yang terbaik. Haleluya. Biarlah dari tempat ini Tuhan kami dapatkan kekuatan yang bersumber dari Engkau. Yesus, Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati, ada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku Yesus, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati, ada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya sudah pakai berdiri, kita naikkan di atas kenapa? Kekuatan di hidupku, haleluya. Didapat di mana? Ku dapat di dalam-Mu, amin. Kau teguhkan hatiku, ada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teduhkan hatiku, Kau teduhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Katakan sungguh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Apapun kondisi situasi hati kami tetap berkata Engkau ajaib. Kekuatan yang baru, kekuatan yang bersumber dari Engkau. Saat ini kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Hati yang luka Tuhan bebat, hati yang luka Tuhan baharui, hati yang keras Tuhan ubah menjadi tanah hati yang lembut, sehingga tanpa pemberontakan tangan-Mu bekerja dengan leluasa, membentuk bejana tanah hati kami sempurna
turut kehendak dan rencana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan menyambut akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu bukan apa-apa, hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan ubah setiap tanah hati kami seluruhnya tanpa terkecuali. Kau ubah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga benih yang terbaik yang Kau taburkan siang hari ini jatuh di tanah hati kami yang baik, berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicara Tuhan, pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Mari siang hari ini, maaf tadi undangannya telat ya, tapi semuanya sudah dipastikan sudah membaca undangan. Apa temanya siang hari ini? Saya tidak mendengarkan. Kalau yang keras undangannya apa? Dia tetapkan, yaitu Tuhan tetapkan saudara dan saya untuk menjadi kepala. Katakan sama-sama 2, 3. Dia tetapkan aku untuk apa? Menjadi kepala. Itu rencana Tuhan, itu rencana Tuhan. Setiap kita kemarin hari Kamis sudah memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa saudara yang dikasihi Tuhan? Untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga dan saudara dan saya diperintahkan untuk menunggu. Apa yang ditunggu setelah kenaikan Tuhan Yesus? Yaitu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi jaminan buat saudara dan saya. Ketika hal-hal yang tidak mampu engkau dan saya lakukan, Roh penolong itu akan memberi pertolongan, memampukan saudara dan saya untuk praktek melakukan firman Tuhan. Amin. Amsal 10 ayat yang ke-21. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Amsal 10 ayat yang ke-21. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Sudah ketemu? Saudaranya dikasihi Tuhan? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena apa? Kurang akal. Tuhan menetapkan bibirmu, bibirku untuk mengembalakan banyak orang. Situasi apapun, kondisi apapun, hatimu, hatiku, Dia tetapkan. Dia beri kemampuan supaya melalui perkataan kita, perkataan saudara dan saya bisa untuk mengembalakan setiap telinga yang mendengar. Haleluya. Rancangan Tuhan buat setiap kita untuk terus naik, bukan untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang suka, katakan yang suka, memperhatikan bukan berkatnya saja, tetapi bagi saudara tanda yang suka memperhatikan perintahnya. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang suka mencomot firman Tuhan, berkat-berkat itu, tetapi diabaikan perintahnya. Tetapi justru peringatan perintahnya itu kita lakukan. Yang namanya berkat akan mengintip. Amin. Saudara mengucapkan firman sampai umur, tetapi kalau bagian saudara dan saya tidak dilakukan, ini berdoa. Jadi Tuhan menetapkan saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor, tetapi saudara dan saya harus praktek, akan praktek firman Tuhan. Mari belajar dimanapun keberadaan kita bisa mengembalakan. Yang namanya mengembalakan bukan berarti pintar ngomong loh. 1, 2 kecap kata, tetapi itu membekas, meneduhkan setiap telinga yang mendengar. Haleluya. Amin. Jadi setiap kita ditetapkan untuk apa? Sebelum saya lanjut,
Untuk apa? Menjadi kepala. Dan memiliki bibir yang bisa menggembalakan. Amin. Dan siang hari ini Tuhan melihat setiap hati saudara dan saya. Dan Tuhan mendapati hati saudara dan saya. Hati yang lembut. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Masih ingat saya katakan saudara dan saya ada di tempat ini bukan seperti datang ke tempat para malaikat, enggak. Tetapi kita datang ke tempat ini, ke bengkel, katakan bengkel. Bengkel berarti kalau ada yang rusak perlu diperbaiki. Yang bicara di sini Bu, perlu juga semua kita perlu diperbaiki. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu baik yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tuhan menilik, Tuhan melihat hati saudara dan saya. Biarlah didapati Tuhan hati saudara dan saya, hati yang bisa dibentuk, hati yang bisa diarahkan. Amin. Amin. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Semuanya kita orang-orang yang belajar terus menerus dari hari ke hari, terus mau disempurnakan. Amin. Haleluya. Ada rancangan buat saudara dan saya. Dia menetapkan saudara dan saya untuk jadi kepala. Amin. Ini jamnya keliru ya. Saya baru awal ini, belum masuk ke bagian yang satu kunci saya bagikan siang hari ini. Nah, saya kebiasaannya cuma satu saja. Nanti kalau banyak kunci bisa jadi salah masuk. Satu kunci untuk kita praktekkan ya. Kita mulai belajar ya untuk seminggu ke depan. Kita di WA grup itu yang kita bahas itu apa yang disampaikan di sini. Kemarin dapat apa, kemarin dapat apa. Haleluya. Jadi jangan hal-hal yang tidak membangun lah. Amin. Wadah WA grup PT Kemenangan disediakan untuk apa?
sharing apa firman. Amin. Jadi mulai hari ini dan minggu ke depan yang kita sharekan yaitu apa yang disampaikan di sini ya. Saudara dan saya dapat apa? Amin. Kuncinya untuk saudara dan saya siap diangkat Tuhan, siap ditetapkan Tuhan untuk menjadi kepala. Kuncinya apa? Sangat-sangat sederhana. Kuncinya yaitu menjadi, katakan menjadi saluran. Amin. Menjadi apa? Saluran. Menjadi saluran. Haleluya. Amsal 10 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Amsal 10 ayat yang ke-6. Yang ketemu katakan amin. Amin. Amsal 10 ayat yang ke-6, 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Menjadi saluran itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya praktekkan. Amsal 10 yang barusan kita baca ayat yang ke-6, di sini dikatakan apa? Berkat ada di atas kepala siapa? Berkat ada di atas kepala orang benar itu siapa? Apakah orang yang suci, orang yang kudus, tidak pernah berbuat salah? Yang dimaksud berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, yaitu saudara dan saya yang tadinya budak, hamba, tawanan dosa, ditebus, dimerdekakan menjadi orang-orang benar. Jadi sama sekali apa? Aku tidak pernah berbuat salah, aku tidak. Setiap saudara dan saya dulu adalah budak-budak, tawanan-tawanan dosa. Tetapi oleh karya Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya dibenarkan. Dan Tuhan berkata, berkat Tuhan itu Tuhan taruh, Tuhan tetapkan, Tuhan alihkan buat saudara dan saya yang sudah dibenarkan. Amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Saat diberkati melimpah, tetap menjadi saluran berkat. Saat berkat itu pas-pasan, tinggal aku wae pas-pasan, tetap berusaha untuk menjadi saluran berkat. Saat buat aku saja tidak cukup. Buat diriku sendiri tidak cukup. Tetapi firman-Nya berkata menetapkan saudara dan saya untuk menjadi saluran supaya saudara dan saya diangkat menjadi kepala. Saat buat aku sendiri saja tidak cukup, lah bagaimana supaya hidupku bisa tetap menjadi saluran? Saat buat saudara dan saya saja pas-pasan, bahkan tidak cukup. Seperti saya belajar, saya katakan apa yang saya sampaikan di sini tidak jiplak di luar, tetapi saya alami. Amin. Saat buat diri saya sendiri saja pas-pasan tidak cukup, saya belajar mengikat pinggang. Contoh sederhana, kalau punya beras 1 kilo, tetapi saya kepingin menjamu PT Kemenangan, saya yang harus bisa apa? Supaya tetap bisa makan, ya makannya harus BU. Itu bersyukur, jangan ngomel. Loh katanya berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, betul berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Dari awal saya katakan, ikut Tuhan jangan yang dicomot cuma berkat-berkatnya, tetapi ikut Tuhan yang perlu diingat, ditaruh di sini yaitu peringatannya. Amin. Perintahnya, peringatannya itu yang harus kita pegang kuat-kuat. Amin. Sehingga ketika mengikat pinggang, itu awal-awal pindah di sini saudara, saya kok dikasih punya bukan kue yang wow, enggak, tetapi leker. Saudara tahu leker? Dikasih leker 1. Tetapi saya kepengen membagi itu pengalaman di alam roh waktu berdoa ya. Saya coba dengan 1 demi 1. Loh, kok masih itu ya? Nggak habis, maksudnya nggak habis. Itu yang dimaksud Tuhan. Saat saudara dan saya, buat aku saja tidak cukup, tetapi mau mengikat pinggang untuk menjadi berkat.
Saat hatiku disakiti, mau tetap mulut kita untuk apa? Menggembalakan banyak orang. Sehingga yang keluar bukan sama. Yang keluar perkataan yang aneh. Haleluya. Itu tidak gampang, mudah dikatakan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Kalau saudara dan saya berjalan menurut daging, tetapi kalau saudara dan saya berjalan menurut tuntunan Roh Kudus, kekuatan yang dari Tuhan itu akan saudara dan saya. Kalau mengandalkan daging isinya apa, panas hati, kecewa. Mari kita bersama-sama belajar mengandalkan yang namanya Roh penolong. Amin. Amsal 10, kita baca ayat yang ke-22. Tolong dibacakan Amsal 10 ayat yang ke-22 dengan suara yang kencang. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Betul dikatakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Loh Bu, lah itu di luar itu enggak Tuhan mah hidup melimpah. Nanti saudara ditanya begini jawabnya apa? Lah itu Bu, orang kenal Tuhan hidupnya Nah saudara kalau enggak tahu firman, saudara akan kecewa dengan Tuhan. Lah aku ikut Tuhan tenanan kok uripku koyo ngene, ikut Tuhan melayani Tuhan tenanan kok uripku koyo ngene. Betul? Tetapi saudara dan saya ketika melihat hal seperti itu, ketika saudara dan saya mau menggali secara pribadi, jangan puas menimbun khotbah-khotbah di YouTube, tetapi saudara dan saya gali firman ini secara pribadi. Timbun banyak-banyak, tidak ada gunanya kalau tidak praktek. Haleluya. Tuhan tidak mau saudara dan jadi penimbun, tetapi menjadi salur. Apa artinya? Firman-Nya engkau dan saya dapat dipraktekkan. Haleluya. Dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal mengatakan di luar sana Tuhan tetapkan orang fasik apa? Menimbun, katakan menimbun. Menimbun, mereka jadi kaya, mereka jadi sukses, tetapi pada akhirnya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Orang-orang benar. Haleluya. Saya pernah mengalaminya dan sering mengalami hal itu. Orang dari muda ngumpulin sidik demi sidik setiap gajian kerja. Nah, itu dibelikan emas, dan emas itu sudah sak gelondong disimpan, sudah menikah, beranak cucu, disimpan, bahkan suaminya saja datang. Tetapi tepat pada waktunya, ketika Tuhan perjumpakan beliau ini dengan saya dipanggil Bu, ini loh Bu, ini loh Bu. Aneh kan? Itu cara Tuhan. Haleluya. Itu cara Tuhan, tapi tidak gampang. Ada proses untuk direndahkan. Ada proses. Saudara sudah melakukan yang benar, disalahkan. Siap? Siap? Amin. Jadi ikut Tuhan itu harus pikul salib, katakan. Pikul salib. Jangan minta berkat terus. Amin. Amin. Mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Berkat Tuhan
yang menjadikan saudara dan saya kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Menjadi saluran saat kelimpahan, saat pas-pasan, saat kurang sekalipun, tetap menjadi saluran. Haleluya. Amsal 10, tolong dibacakan ayat yang ketiga. Amsal 10 ayat yang ketiga. Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Keinginan orang fasik ditolaknya. Yes. Amin. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya yang dibenarkan itu menderita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saya jadi ingat seperti kemarin ya saudara, waktu piknik ya. Waktu piknik kan saya berkata, gimana kalau kita pada bawa bekal sendiri-sendiri, bawa nasi bungkus gitu ya. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan digenapi ya. Kita tidak jadi bawa nasi bungkus, tetapi betul orang yang duduk di sebelah saya itu berkata, tidak mungkin Bu Ana, anak Tuhan itu sampai kekurangan. Betul, luar biasa. Waktu kita piknik kemarin, nasi pecel itu melimpah. Plus apa? Bantalan, bukan bantal beling seperti tapi bantal. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Kita juga dapat berkat yang namanya apa? Guling, katakan guling. Guling apa? Yaitu ganjil perut itu apa? Arem-arem. Itu melimpah, ya, melimpah sampai pulang pun masih ada yang membawa. Tidak berhenti sampai di situ. Ada juga yang membawa trompet coklat itu loh. Apa namanya? Oh ya. Tidak berhenti sampai di situ. Ada juga yang membawa yang mini itu apa? Wah, mini, wah, luar biasa Tuhan itu ya. Dari hal-hal seperti itu kita syukuri. Jangan minta yang wow dulu. Yang wow itu akan mengintili ketika saudara dan saya belajar menjadi saluran. Amin. Amin. Firman Tuhan digenapi ya. Saudara dan saya tidak akan apa? Berkekurangan, tetapi melimpah. Memang enggak. Wong saya itu sudah bilang boleh membawa jambu itu boleh, tetapi jangan bawa karung. Kok bilang enggak boleh dari karepmu? Saya nanti disuruh ngotot, kok hamba Tuhan kok ngotot? Boleh, wong saya sendiri pun juga apa? Juga bawa, tetapi kan ya sewajarnya jangan bawa karung. Yang bawa karungnya nanti di depan ditimbang dulu Bu. Jujur saudara, saya kemarin ke sana itu belum puas. Saya lihat fotonya Ibu Monica itu saya iri. Kok saya enggak ada foto di belakang gunung ya. Jadi nanti sekali waktu ya kalau teman-teman setuju, saya kepingin sekali waktu kita ke sana lagi. Di sana tuh seharian enggak kerosok. Saudara, betul? Enggak kerosok. Belum sempat gelar tikar juga ya. Tapi piknik kemarin sukacita. Amin. Berkatnya melimpah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Anak Tuhan itu tidak akan berkekurangan. Haleluya. Berkat Tuhan yang membuatku kaya, susah payah tidak menambahinya. Semakin ku tabur, semakin ku makmur. Itu firman-Nya. Berkat Tuhan yang menjadikanku kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikanku kaya, susah payah tidak menambahinya. Saat hidup saudara, buat aku saja kok pas-pasan, bahkan kurang Bu Ana. Ucapkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, jangan yang lain.
Haleluya. Jangan yang lain. Kalau saudara dan saya siap diangkat menjadi kepala, renungkan firman itu bukan cuma di PT Kemenangan, bukan cuma di gereja, tetapi firman itu direnungkan siang dan malam supaya perjalananmu dimanapun dia Tuhan menjamin, katakan menjamin, keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian kita. Amin. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua, Amsal 10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Betul, betul yang barusan dibaca oleh Ibu Lina. Harta benda yang dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan. Artinya segala sesuatu ya yang bukan menjadi hak saudara dan saya, jangan mengingini. Amin. Jangan kepengin seindah senikmat apapun, jangan kepensut. Itu bukan hak kita. Amin. Biarlah kehadiran saudara dan saya itu dirindukan, katakan dirindukan. Banyak orang ibu itu loh, ya semua ibu PD Kemenangan itu loh. Satu saja kalau tidak datang, kangen. Oleh karena apa? Perkataannya yang menggembalakan. Haleluya. Tetapi jangan sebaliknya. Wah, Bu, hati-hati. Kalau IKE datang, hati-hati mesti bawa. Hati-hati loh Bu. Kalau yang satu, yang nomor 2, yang nomor 3 itu datang, pasti membawa karung, katakan karung. Artinya apa? Yang bukan miliknya diembat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu jerat, katakan jerat. Segala sesuatu yang bukan milikmu kau izinkan masuk ke rumahmu, itu membuka celah buat iblis. Segala sesuatu makanan senikmat apapun yang kau izinkan masuk ke dalam kampung tengahmu, itu menjadi jerat. Apa artinya jerat? Sekali engkau dan saya mengulurkan tangan, mengambil bukan hak kita, saudara sudah masuk dalam jerat, diikat. Jadi nanti di tempat lain ada sesuatu kok bukan miliknya, berkeinginan untuk mengambil, itu yang dinamakan apa? Jerat. Saudara sudah terjerat, susah untuk melepaskannya, ya. Maka dari itu dengan kasih Tuhan, ya, kalau bukan milikmu jangan izinkan masuk ke rumahmu. Kalau bukan milikmu jangan izinkan masuk ke kampung tengahmu. Amin. Masuk ke dalam tubuhmu itu menjadi sakit, penyakit, bukan menjadi sehat, tetapi menjadi apa? Sakit penyakit. Barang curian tuh enak loh, katakan enak loh. Kita buka sebentar. Benarkah? Saat orang memakannya, menikmatinya, enak dengan yo. Makanya saya dengan kasih Tuhan saya pastikan orang ini sudah masuk di dalam jerat iblis. Yuk buka sebentar yuk. Kalau barang curian itu manis. Amsal 9 ayat 17-18. Yuk kita baca bersama-sama. Amsal 9 ayat 17-18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada apa? Arwah-arwah. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia nanti. Yang tadinya roh berkobar-kobar. Oleh karena embel-embel iblis mengingini, sehingga apa? Yang dikatakan di sini mati, bukan mati secara itu loh mati, langsung ngambil langsung mati, enggak, tetapi roh mati.
besok nyolong, hari ini nyolong, damai-damai saja. Itu yang dimaksud apa? Mati, ya. Dan berkat yang hasil curian yang masuk ke rumah saudara, berkat yang masuk ke kampung tengah saudara, itu membuka celah buat iblis. Itu membuka celah buat iblis dan masuk ke tubuh pun menjadi sakit, penyakit, bukan menjadi apa? Sehat. Dikatakan di sini, tetapi orang itu tidak tahu karena nikmatnya loh hasil curian, manis, enak loh. Bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang yang diundangnya apa? Ada di dalam dunia orang-orang mati. Amin. Amin. Itu didapati Tuhan di luar sana. Tetapi setiap kita pede kemenangan, didapati Tuhan menjadi saluran. Katakan menjadi saluran. Menjadi saluran. Menjadi saluran. Katakan menjadi saluran. Menjadi saluran. Menjadi saluran berkat. Haleluya. Karena Tuhan tetapkan saudara dan saya untuk menjadi apa? Saluran. Saluran. Saudara dan saya ditetapkan untuk menjadi dan bukan. Ekor. Tuhan mau mendapati hati saudara dan saya, hati yang haus. Katakan haus. Haus. Haus untuk menjadi saluran, bukan haus buka mata di mana aku bisa ngembat ya, di mana aku bisa nyolong ikut, no. Tetapi Tuhan mendapati setiap kita tanpa terkecuali, semua kita yang hadir di sini didapati Tuhan hati yang haus untuk senantiasa menjadi saluran. Amin. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai pun, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersam menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hati yang haus biarlah Tuhan dapati ada di PD Kemenangan. Amin. Amin. Ya, seperti Pak W itu ya, seringkali rumahnya kan jauh, tetapi karena haus untuk mengunjungi jemaat-jemaat ya, beliau disempatkan waktu untuk mengunjungi yang belum dikunjungi. Nanti tunggu waktunya, jangan saudarawan ndak adil itu Bu Ana Pak W, ya. Tunggu waktunya, tunggu gilirannya. Yang penting semua kita sepakat, katakan sepakat. Sepakat dan sehati terus tetap menjaga yang namanya kerukunan, kebersamaan. Kerukunan, kebersamaan terus tetap kita pelihara. Ketika ada gesekan, itu biasa, katakan biasa. Aku enggak mau di sana ada gesekan, enggak bisa. Aku nek mujur ngalor. Baru apa? Mujur ngalor artinya apa? Saudara enggak bisa digesek. Dipukul, dipentelengi, orang kalian apa? Marah. Kalau saudara dan saya masih hidup, masih dikasih kesehatan, bersyukur. Nek masih dijiwit terasa apa? Sakit. Masih disentuh
disentuh ojo ngono Bu. Itu biasa, berarti saudara dan saya masih hidup. Katakan, dia tetapkan aku menjadi kepala. 2, 3. Dia Dia tetapkan tetapkan aku aku menjadi menjadi kepala. kepala. Saat gesekan terjadi, tetap respon kita menjadi salurannya bagaimana? Hati yang terbuka untuk mengasihi, hati yang terbuka untuk disembuhkan, hati yang terbuka untuk memberkati. Sehingga iblis tidak di sini, tetapi iblis di mana? Di bawah telapak kakiku. Untuk apa? Perkatakan, iblis dan seluruh antek-anteknya ada di bawah telapak kakiku. Aku remukkan, aku hancurkan. Ketika hal yang baik, hal yang tidak enak didengungkan iblis, perkataan bukan mulut iblis dan seluruh antek-anteknya tidak ada tempat di hidupku. Ada di bawah telapak kakiku. Untuk apa? Untuk diremukkan, untuk dihancurkan. Sehingga saudara dan saya PD kemenangan keluar lebih daripada pemenang. Keluar lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Sedikit lagi, Amsal 3 ayat yang ke-18. Dengan cepat tolong, Amsal 3 ayat 18. Amsal 3 ayat 18. Dia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memakannya. Siapa yang berpegang padanya akan hidup benar-benar. Amin. Amin, betul yang dibaca oleh Ibu Mariana. Amin. Betul apa enggak? Betul, kalau betul dikatakan betul. Amsal 3 ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Iya, yaitu Tuhan menjadikan apa? Menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi saudara dan saya, kita memegang. Ketika memegang peringatannya, ketika mempraktekkan firman-Nya, itu saudara dan saya akan dijamin, katakan dijamin, mendapatkan kebahagiaan, kepuasan yang bersumber dari sini. Kalau yang di sini mendapatkan sumber kebahagiaan dari Tuhan, yang keluar pun apa? Berkah. Haleluya. Haleluya. Yang keluar pun apa? Berkat, bukan kutuk. Amin. Amin. Hidup dan mati dikuasai apa? Hati-hati dengan yang namanya lidah. Hati-hati dengan yang namanya lidah. Perkataan kita harus kita apa? Hati-hati. Hati-hati. Seringkali kalau kita emosi kan apa, keperucut ya? Biasa. Tetapi Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Segera dicabut, Tuhan, perkataanku yang sia-sia, aku cabut di dalam nama Yesus. Sehingga itu tidak menjalar, tidak berakar, tidak berbuah. Karena saudara dan saya sudah melakukan pemberesan dengan cara apa? Dicabut. Amin. Amin. Supaya saudara dan saya menjadi kepala. Siap menjadi kepala? Amin. Siap menjadi kepala? Amin. Koreksi diri kita masing-masing. Mana perkataan yang sia-sia, kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, kita bereskan di hadapan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai ayat bonus, Amsal 10 ayat yang ke-17. Amsal 10 ayat yang ke-17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amin. Amin. PD kemenangan siap ditetapkan untuk menjadi kepala. Amin. Ketika teguran, ketika didikan itu disampaikan kepada saudara dan saya, indahkan, katakan indahkan. Indahkan. Apa arti diindahkan? Apa arti diindahkan? Terima kasih ya. Jadi aku tahu loh kalau itu saya. Terima kasih ya buat tegurannya. Itu arti ketika teguran itu disampaikan, saudara mengucap syukur. Bukan saudara membenarkan. Tidak ada yang benar.
Hanya Yesus yang Yesus sendiri berkata, tidak ada yang baik Tuhan, tidak ada yang baik. Kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik loh, kecuali Tuhan. Amin. Mari didikan Tuhan, teguran Tuhan, gesekan, apapun yang engkau dan saya alami saat ini. Seizin semengetahuan Tuhan, mari kita merespon, kita indahkan ya setiap teguran, didikan, gesekan itu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman. Engkau tetapkan setiap kami PD Kemenangan di tempat ini untuk terus naik dan bukan turun. Engkau tetapkan PD Kemenangan di tempat ini Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetapkan Tuhan setiap kami Tuhan PD Kemenangan di tempat ini untuk menjadi saluran berkat sehingga namamu dipermuliakan di dalam nama Yesus Kristus.